Perjalanan timnas Indonesia menapaki Piala Dunia tinggal 2 pertandingan lagi, dan pastinya sedikit pun kesempatan tidak akan dilewatkan oleh Garuda untuk terus mempersiapkan diri. Karena bagaimanapun melawan Arab Saudi dan Irak di cuaca yang begitu panas bukan perkara mudah, tapi jangan lupa juga sejarah mencatat pertemuan pertama nyatanya kita bisa melalui itu semua dengan hasil yang sangat bagus. Dan untuk memperbesar peluang lolos, dalam hal ini tim pelatih cukup fokus ke urusan teknis. Dan biarlah segala urusan non-teknis menjadi urusan dari federasi. Salah satu tugas tim pelatih tentu memantau performa pemain di klub masing-masing, karena biar bagaimanapun itu penting untuk melihat kesiapan mereka, dan terutama dari sisi menit bermain. Karena di round 4 pastinya dibutuhkan tenaga ekstra, mengingat intensitasnya bakal lebih tinggi karena sekali saja terpeleset, peluang lolos ke Piala Dunia akan semakin tipis. Patrick Kluivert beserta tim harus tetap fokus pada pemain yang tersedia sekarang. Yang menarik, bukan tidak mungkin Kluivert juga akan mempertimbangkan Elkan Bagot yang kita tahu tampil bagus selama masa peminjaman di Blackpool serta di pramusim kemarin bersama Ipswich Town, sehingga namanya masuk ke skuad utama untuk musim ini. Di sisi lain, ada kabar soal transfer Jay Edyes yang semakin positif arahnya menuju Torino. Bahkan untuk sekarang, Jay Edyes tergabung ke klub Torino tersebut sudah di persentase sebesar 77%. Diketahui fans Torino sendiri dalam tanda kutip mendesak Venezia agar segera melepas Jay Edyes agar segera bergabung ke Torino. Dan pokoknya dalam hal ini fans Torino kabarnya juga sudah menyiapkan sambutan khusus untuk Jay Edyes yang memang dianggap sebagai bek yang sangat potensial. Meskipun sekarang banyak sekali dinamika yang menimbulkan perpecahan sana-sini, tapi satu hal yang tidak boleh kita lupa kalau timnas Indonesia belum memastikan apa-apa. Kita belum berhasil tapi juga belum gagal. Sehingga tugas kita sebagai supporter adalah mendukung. Terlepas dari siapa yang benar atau siapa yang salah, yang jelas dalam hal ini, perjuangan timnas Indonesia adalah yang utama. Dan untuk tim senior, mimpi itu sekarang hanya berjarak 2 pertandingan, melawan Arab Saudi serta Irak. 2 tim raksasa Asia yang jadi tembok besar, apapun caranya harus dirobohkan. Meskipun sulit, tapi dengan segala kapasitas yang dimiliki, Indonesia tidak boleh pesimis sedikit pun. Karena di dunia sepak bola, semua punya mimpi dan peluang yang sama. Meskipun ranking FIFA kita jauh di bawah mereka, tapi kita punya skuad yang MP-nya jauh di atas mereka. Sehingga kembali lagi tidak ada alasan untuk minder karena semuanya dibuktikan di atas lapangan. Dalam hal ini, tim pelatih harus benar-benar mempersiapkan segalanya, di mana yang paling utama adalah memantau kondisi pemain di klub masing-masing. Tidak peduli mau dari liga lokal ataupun luar negeri. Yang jelas ketika Garuda memanggil, semuanya harus siap bersaing secara sehat. Dan salah satu poin yang menjadi perhatian tentu soal match fitness. Ingat, di round 4 besok bisa dipastikan intensitas pertandingan 2 kali lipat jauh lebih tinggi. Ditambah kita main di cuaca yang panas kering. Maka dari itu level match fitness pemain harus benar-benar oke. Dalam hal ini ada 2 nama pemain yang terpantau cukup riskan. Pertama, Ole Romeni, dan kedua Tom Hai. Kalau Tom Hai ini juga harus diperhatikan, sebab dengan kondisi normal saja semua tahu dia mentok cuma bisa main 60 menit, apalagi dengan level match fitness yang rendah. Sedangkan Ivan Diener terpantau juga masih cedera, sehingga meskipun sudah masuk ke skuad utama FC Utrecht, namanya belum ada di daftar beberapa pertandingan kompetitif. Begitupun dengan Ole Romandi yang masih berjuang keras pulih dan fit tepat waktu.